Boten ya sampun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hudatul ummah. Amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah. Para masyayikh, para kiai, wabil khusus Simbah Yai Agus Ali Masuri, Romo Kiai Abdul Azim Khalili, Romo Kiai Bahauddin Nur Salim, Agus Reza Ahmad Zahid, dokter, oh ngoten nggih. Oh sampun dokter ya nggih. Kok mboten tasakuran ya? Kiai Haji Abdus Salam Sahib, niki Sahibul Wilayah. Sederek kawula Agus Fahim Fuad Jazuli saking Ploso. Para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Duka napa kok siang niki menggah kula sangat luar biasa sekali. Antusiasnya sangat luar biasa sekali. Kula mboten paham, ini pada dasarnya yang sangat memiliki daya tarik siapa ndak paham. Sangat mungkin nggih Gus Bahak. Sangat mungkin Gus Reza. Nggih. Nggih. Tapi mboten Gus Bahak niku panji hari ini, bulan-bulan beberapa bulan terakhir ini memang sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah PWNU dipun barokahi panjenenganipun kersa rawuh wonten mriki. Mugi-mugi estu manfaat, estu barokah. Sajane fenomena ngeten iki pun biasa kata wise. Seorang Harim bin Hayyan pernah mengatakan, ma'akbala abdun biqalbihi ilallahi subhanahu wa ta'ala ila akbalallahu biqulubil ibad ilaih hatta yarzuqahum mawaddatahum wa rahmatahum. Jadi ketika ada seorang itu prioritasnya atau lakune niku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Niku kalih pangeran pancen pun wonten yang ditugasi untuk membuat jenengan-jenengan ini kemudian jatuh cinta, jenengan-jenengan ini kemudian nampi keberadaan beliau. Membutuhkan beliau. Niku pancen ngoten niku. Cara bahasane Gus Ali sejalan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Leh, saestu. Idza ahabballahu 'abdan. Oh pesan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Nalika Allah Subhanahu wa taala menika tertarik lagi remen kalih kawulane, katakan misalnya sinten Gus Salam, tak Gus Bahak, nopo sinten nada Jibril. Isine nida, isine dawuh innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbah. Allah, aku saiki lagi demen kambek Bahak. Demen awakmu. Fayuhibbuhu Jibril. Kemudian malaikat Jibril kemudian mencintai orang tersebut. Mboten cukup dugi mriku tok, langsung malaikat Jibril broadcast. Lho nggih. Broadcast. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Fi ahli sama. Innallaha yuhibbu fulanan. Pangeran lagi demen kambek Gus Bahak. Fa ahibbuhu. Demeno kabeh. Banjur summa yudha'u lahu al-qabul fi ahlil ardi. Amatir-amatir kaya kula jenengan ngeten langsung dibuat jatuh cinta dengan keberadaan beliau. Gus Bahak niku muridnya Mbah Maimun. Piyantun sing paling luwes masalah gotak-gatik matuk. Kula kalih kemutan. Kalih lho memang piantun-piantun model ngeten niki ahlul ilmi ngeten. Kami mboten paham nggih. Niki judulnya kan Mahasantri. Jenengan-jenengan niki termasuk muta'alim napa ahlul ilmi wallahu a'lam. Keranten ngeten. Cara bahasane Sayyidina Ali ta'allamu al-ilma tu'rafu bih. Awakmu ngaji yo. Kamu akan mendapatkan KTS, kartu tanda santri. NO lah katakan.
Tapi wa amalu bihi takunu min ahli. Kalau kamu sudah mengamalkan, lah baru awamu ahlul ilmi. Penting. Jenengan-jenengan bukan tidak penting, sangat penting sekali. Fa innahu sayati ba'da hadza zamanun la ya'rifu tis'atu usyara'ihim al-ma'ruf. Karena habis ini akan ada masa di mana 90% orang itu enggak ngerti. Sak jane sing kiai tenan iki sapa? Iya iki lagi kiai gitu. La yanju minhu illa nuwamah. Tidak ada yang mampu selamat ketika hari itu datang kecuali nuwamah. Lah, kalau sudah ngomong nuwamah niku cara kamus niku alladzi la ya'rifu syarra wa ahlah. Wong sing babar blas gak ngerti masalah hal-hal yang negatif. Ya dudu awakmu dhewe. Contoh yang paling konkret niku menggah jaga enten wa ahlah. Mboten pirsa Gus Bahan. Gus Bahan HP-ne juwadul. Juwadul kayak jam pegang HP niku enten jame. Masyaallah luar biasa tenan. La yanju minhu illa nuwama. Tapi ulaika aimmatul huda. Ulaika aimmatul huda wa masabihul ilm. Wa masabihud dunya. Aimmatul huda wa masabihud dunya. Beliaulah yang insyaallah akan menata kita, mengantarkan kita menjadi panutan kita. Yang paling prinsip ciri ini napa dawuh Sayyidina Ali, laisu bil masayih, masayih nggih jama'i misyah, laisu bil masayih wala madzail budzur. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak provokatif dalam ucapannya, boten suka mengumbar keburukan-keburukan orang lain. Nah inilah. Nggih. Lah balik malih teng masalah niku wau, gotak-gatik matuk niku. Kula malih kemutan. Kalih napa ingkang dipun dawuhaken wonten Bu Jeromi Alal Khatib. Al ilmu itu salah satu ahruf. Ilmu itu napa nggih cara bahasane pondok istilahnya balungan kata. Balungan kata. Napa lek bahasa Indonesia niku gak paham kula. Kosakatane niku ana telu. Ainun wa lamun wa mim. Fal ain niku tajurru sahibahu yakni sahibal ilmi ila ilyin. Sebagaimana Gus Ali tadi nanti ilyin akan dibahas oleh Gus Bahak. Wa ma adraka ma ilyun. Lah niku Gus Bahak sing bahas. Oke. Lah saestu walam niku taj'aluhu latifa. Ora ana kiai sing ngaji tenan banjur tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap orang lain. Gak duwe rasa welas kambek wong liya, gak ono. Mergo bahasa latif menika istilahnya adalah sahibur rifqi wal adab fil muamalah. Muhadzabul akhlak. Beliau memiliki budi pekerti yang baik. Niku latif. Wal mim niku taj'aluhum malikan 'alal ibad. Mim mampu membuat sahibul ilm menjadi pemimpin untuk kita semua. Fabi barakatil ngeten. Fayu'tihillahu bi barakatil ain al izzah. Pun yen pirsa piyambak. Bagaimana Gus Bahak? Wus anggere wong pengen ngejak foto, anggere wong pengen sungkem. Wa bi barakatil lam yu'tihi al-latafah. Jenengan pirsa piyambak dawuh-dawuh adem. Sopo koyok potensi surga. Adem. Loh, sopo ae? Sopo ae? Tapi nggih cocok lho, cocok. Kanten napa meneh ngeten iki pun pasti. Mangkana fitolabil ilmi kanatil jannah fitolabih. Wong kok pas ngaji, iku tulisan status WA on the way surga. Lho saestu, saudara saya Sayyidina Ali bantah dosa awakmu. Coba bahasane Gus Bang bantah neraka. Lha tenan iki. Wakade temriku niku terus dipun terasaken kalian Sayyidina Ali. Fa bi barakatil lam fayu'tihillahu bi barakatil lam al-latafah. Wa bi barakatil mim menika al mahabbata wal mula'amata wal mahabah. Dengan mimnya saja, mime al ilmu tok menika orang sahibul ilmi, seorang alim menika kemudian dicintai, serba luwes, serba matuk. Model pripun mau matuk? Gus Bahak kan biyen pacane sing ngene-ngene iki tok. Luwes ora karuan, arep lungguh nang dia pantes. Modele piye cetuk sapa ya wis ngeten iki bentuke, tapi panggah menarik dan tetep wibawa. Al mahabah. Nggih mugi-mugi kita sedaya minal katutin. Mugi-mugi sedaya kita menika termasuk ahli ilmi, ahli khair.
lan ngajine awake dhewe muga-muga manfaat. Artinya memang benar-benar anggene awake dhewe ngaji. Kula beberapa waktu yang lalu ini sempat ningali seratane Gus Satok Lirboyo. Jadi man talabal ilma liya'mala bihi menika kasarahu ilmu wa man talabal ilma li ghairil amal menika zadahu kibron. Amal niku penting. Seberapapun panjenengan sering ngaji dateng Gus Bah, mesti nyen arep sare ngaji Gus Bah, nang mobil ngaji Gus Bah, nang dindi ngaji Gus Bah, muga-muga sedikit banyak ada yang panjenengan amalkan. Fa'amal walau bil usyrikaz zakah tahruj binuril ilmi min dzulumat. Dawe ya Allah ya Rabbi ya Karim Hudzaifah ibn al-Yaman dipun dawuhaken ten mriku niku. Awakmu kabeh innakum fi zamaniman cara redaksi ngoten Pak. Kula niki gak pati iso bahasa Indonesia nggih. Innakum fi zamaniman taraka bi usri ma ya'lam halak. Niki nalika Hudzaifah ibn al-Yaman dawi santri-santrine. Awakmu kabeh berada di masa di mana kamu meninggalkan 10% saja dari apa yang kamu ketahui, kamu akan hancur, kamu akan cilaka, kamu akan dihisap akan itu. Tapi wasayati zamanuman amila bi usri ma ya'lam naja. Akan ada masa di mana mereka melakukan 10% saja dari apa yang ia dengarkan, dari apa yang ia lihat, insya Allah selamat. Lah niku awake dhewe Pak, niku awake dhewe. Penting banget kita menika mendapatkan panutan, mendapatkan guru yang tepat. Karena situasinya hari ini kayak seperti ini. Pundi-pundi niku macam-macam guru. Lah niku tunggu delok guru sing sanate jelas Pak. Ojo sak-sake Pak. Ojo sak-sake. Jangan kemudian karena panjenengan misalnya nuwun sewu iso maca Arab utawa iso paham bahasa Arab kemudian panjenengan gak golek guru. Dawi Ibnu Khaldun niku, "Malam yusyafi aliman bi usulihi fayakinuhu fil muskilati dununu." Orang yang sama sekali tidak pernah bertemu dengan gurunya, tidak pernah musyafahah, napa nggih bahasa Indonesia kak roh? Tatap muka. Bertatap muka, mboten nate ngerti kalih gurune. Apa yang mereka yakin itu pada dasarnya hanya sebuah perkiraan-perkiraan yang sama sekali bukan keyakinan. Lah Gus Bah niku kan teng pundi-pundi ngaji, saenten kiai teng mriki niki kabeh duwe guru, kabeh duwe sanad sing jelas. Kabeh jelas niku. Gus Bah niku kan titik-titik dawuh. Cara guru kula Mbah Maimun, cara guru kula Mbah Maimun. Mesti ngoten niku. Watak santri niku ngoten niku. Pancen kudu ngoten niku. Lek mboten ngoten niku malah bahaya banget. Lha meneh kok guru kula Asy-Syaikh Al-Allamah Gogel radhiyallahu taala anhu. Waduh. Wis ngajine Gogel, translate terjemahan, komentar. Masya Allah, kan mesakne Gus Salam sengaji puluhan tahun. Penghinaan nih, lo saya setuju. Pelecehan. Mugi-mugi mungkin ngawasi Gus Bah sakit kita resapi dengan baik dan pada akhirnya nanti bisa kita amalkan. Kula kinten cekap niku sakit kula aturaken nyonten pangestu Gus. Mugi-mugi semangat ya awake ngaji niki mboten namung kanten panjenengan mawon tapi nggih setiap kali diajak ngaji bolo-bolo niki semangat sedaya. Kula kita cekap niku akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah berbahagia, untuk selanjutnya ngaji Mahasantri Milenial. Dalam hal ini sepenuhnya akan saya serahkan kepada moderator, kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Kiai Haji Reza Ahmad Zahid, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Kami haturkan. Niki cedek ibu-ibu lek mriko nom-nom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung semangat malih, kula dongakno sing jawab salami semangat, utang-utange ke sahur kabeh. Kula dongakno sing jawab salami semangat, insyaallah bojone tambah istiqomah maksud kula. Tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah rahmah, tambah omah, tambah sawah, tambah mamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kiai ingkang kawula mulyakaken, Mbah Kiai Agus Ali Masyhuri, Mbah Kiai Adim, Mbah Kiai Soleh Hayat, sedaya para kiai ingkang kawula mulyakaken. Para gawagis Gus Baha, Gus Alam, Gus Kausar, Gus Fahim, Gus Khalil, sedaya para gawagis nawaning hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ados awale niku ngeten. Awale niku kemarin itu ketika rapat kita ini oyo-oyoan. Siapa yang jadi pembandingnya Gus Baha? Dan siapa yang jadi moderatornya Gus Baha? Pokoknya tetap pematerinya itu harus dua. Satu pembanding, satu pemateri. Ini karena Gus Kausar waktu rapat kemarin gak ikut. Akhirnya saya milih, saya siap jadi moderator. Saya kok mau dibandingkan sama Gus Baha, sorry. Bukan level saya. Bukan level saya siap jadi moderator. Saya kalau dibandingkan sama Gus Baha, itu sama saja kamu membandingkan bainas sama wasumuris sad. Kamu sama saja membandingkan antara langit sama sumur sad. Jadi akhirnya kemarin keputusan rapat, saya berhasil memegang tongkat moderator dan pembandingnya Gus Baha ini adalah Gus Kausar. Dan acara ini aneh, moderatornya ditaruh di tengah. Pematerinya yang pertama sudah paring dawuh Gus Kausar. Jadi nanti jenengan kalau ada pertanyaan kepada Gus Kausar monggo. Setelah itu nanti setelah saya nanti Gus Baha. Jadi saya posisi moderator dan alhamdulillah ketika kemarin rapat, saya berhasil menentukan diri sebagai moderator. Salah dewe Gus Kausar mboten hadir ketika rapat. Dan ini memang cepet-cepetan kemarin. Ketika rapat itu cepet-cepetan. Saya bilang kepada Mas Dosi, saya harus moderator. Bukan bandingan saya itu Gus Baha. Sorry. Sehingga saya ini tugasnya untuk menghidupkan acara ini, sedangkan Gus Kausar nanti yang insya Allah akan dihisap oleh Gus Baha. Saya jadi teringat. Tepuk tangan untuk Gus Kausar nggak apa-apa. Saya jadi teringat di dalam kitab Yaqutun Nafis, Syarah Yaqutun Nafis. Itu ada satu cerita yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad Umar Asyatiri. Habib Ahmad bin Umar Asyatiri ini diperintah oleh gurunya, Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Habib Abdullah Asyatiri romonipun Al-Habib Salim Asyatiri, Al-Habib Hasan Asyatiri. Beliau nulis kitab Yaqutun Nafis. Kitab ini disyarahi oleh putra beliau yang bernama Muhammad bin Ahmad Asyatiri. Di situ beliau menceritakan ada seorang sayyid ini punya dua amat. Suatu ketika dua amat itu diajak tidur bersama. Amat, saya tidak akan menjelaskan amat itu apa dan apa yang dilakukan oleh sayyid dengan kedua amat itu. Tapi yang jelas ini bukan kasus milkul yamin yang ada di Jogja, lain. Ini dua amat betul-betul difungsikan oleh seorang sayyid tadi itu. Ketika dua amat itu sudah tidur di samping kanan kiri si sayyid, amat yang sebelah kanan itu berusaha menghidupkan apa yang sebelumnya itu masih tidur. Enggak usah saya sebut.
Setelah yang mati sebelumnya itu hidup, amat yang satunya yang sebelah kiri itu langsung naik ke atas dan menikmati yang sudah hidup tadi itu. Akhirnya kedua amat itu berdebat. Kamu kurang ajar, kok sudah bisa memakai padahal saya yang menghidupkan. Di dalam bab Ihyaul Mawat, barang siapa yang menghidupkan bumi yang masih mati, maka dia berhak untuk SHM. Berhak untuk punya surat hak milik itu. Amat yang kedua bilang, nggak bisa. Di dalam babus soed, kalau kita sedang berburu, siapapun yang berburu, tapi kalau dia yang mengenai sasarannya, maka dia yang menikmati. Ini kedua amat berdebat. Yang satu dengan hujah Ihyaul Mawat, yang satu dengan hujah babus soed. Dua-duanya kemudian eker-ekeran, dan alhamdulillah si Sayyid paham dengan bahasa fikih, paham dengan pembahasan fikih. Alhamdulillah kedua amat tersebut kemudian dibebaskan, dimerdekakan oleh si Sayyid. Nasib saya dengan Gus Kausar sama. Saya yang Ihyaul Mawat, beliau yang soed. Saya yang menghidupkan, beliau nanti yang menikmati Gus Baha. Semoga Gus Baha bisa memerdekakan kita berdua. Ini. Jadi awal saya dijadikan sebagai dijadikan sebagai pembanding, moh tenan. Ngojo sampai jadi pembanding, pendamping saya gelem. Kalau membandingi orang yang alim itu enggak ada dasarnya. Tapi kalau mendampingi orang yang alim itu ada dasarnya. Ada. Jadi kayak Gus Kausar ini nanti hisabnya lebih berat bila dibandingkan dengan saya. Karena beliau memposisikan diri sebagai pembanding. Saya pendamping. Kalau pendamping berarti dapat ganjaran karena mendampingi Gus Baha. Jelas mujalasah ma'al ulama ini jelas ayu julasa una khair ya Rasulullah. Jalsah yang bagaimana yang bagus ya Rasulullah? Dijawab yang pertama, jalsah yang bagus man dzakarakumullah ru'yatuhu. Kamu kalau melihat orang itu terus ingat kepada Allah, kamu berarti dalam jalsah yang bagus. Lah panjenengan lihat Gus Baha kan langsung ingat kepada Allah. Minimal kerentek nang jero ati, kok yo enek makhluke Gusti Allah kaya kene iki. Yang kedua, dawuhnya Rasulullah, man zada fi ilmikum mantikuhu. Jadi lek ngrungokno omongane Gus Baha mesti tambah ilmune. Apa maneh Gus Baha itu kalau ngomong itu mesti diwolak-walik. Masya Allah, sehingga memberikan angin segar kepada kita ketika kita pada posisi yang terpepet. Beliau itu saya ingat ketika beliau dawuh masalah medsos, yang Gus Ghafur itu bilang kita jangan sampai menjadi objek korban medsos. Gus Baha malah berpikir sebaliknya. Kata siapa kita menjadi victim dari medsos? Kita ini yang punya peranan untuk mengatur medsos. Jadi sebenarnya kita ini subjek, bukan objek. Nah, ini pemikiran Gus Baha selalu dibolak-balik seperti itu. Sampai-sampai bojo sing sering diseneni karo bojo wedok dibela sama Gus Baha. Ada itu di dalam YouTube-nya. Iya itu. Jadi laki-laki yang sering dimarahi oleh istri sebaiknya diam, nikmati saja, minimal pakai kili kuping itu sudah selesai semuanya. Itu dibela sama Gus Baha. Dan ini memang pengalaman pribadi Gus Baha. Itu yang saya herankan. Ngono kuwi lho ya nemu dalile. Inna aksara ahlil jannah al-bulhu. Ngono ya digawe. Sesungguhnya penduduk terbanyak di surga itu wong-wong goblok. Ya Allah, sampai wong goblok kayak dibelani karo Gus Baha. Jadi memberikan angin segar kepada kita-kita yang bodoh. Kelak nanti di akhirat kita akan reunian di surganya Allah. Amin, amin.
Ini saya melihat beliau ini sudah ahlul hikmah. Tapi bukan hikmah masalah perdukunan, bukan. Ahlul hikmah. Sudah apa namanya at-takamul fil fahmi al-aqiq wal ma'rifah wal khibrah. Jadi antara pemahaman beliau dengan ma'rifat beliau, muga-muga jadi wali, minimal wali murid. Dan juga khibrah, pengalaman beliau ini sudah tampak semuanya. Ini intelektual yang sebenarnya ya seperti Gus Baha ini. Jadi nggak usah melihat casingnya saja, yang penting pulsanya. Nggak usah melihat casing. Beliau ini adalah the real intellectual person who engage in critical thinking, research, and apa namanya reflection about society. Rodok lali ini. Gus ini Gus Baha ngene iki. Jadi duwe pemikiran kritis, terus matur ngoten duwe pengalaman, sampai pengalaman karo bojo ya sak pirang-pirang, diseneni bojo ya tetep meneng wae. Muga-muga dikancani karo singa loro kaya dene Imam Ahmad Al-Badawi. Beliau ini kemana-mana selalu bawa pengawal. Yang mutu-mutu ini bawa pengawal. Sudah itu sebagai pengantar pendamping. Sekarang kita masuk pada materi inti. Monggo Gus Baha, jenengan mau ngomong apa saja monggo. Mau mengkonter apa yang telah didawuhkan oleh Gus Kausar, saya malah alhamdulillah. Silahkan, saya hanya sekedar wasilah menghidupkan acara ini saja. Dengarkan baik-baik, HP di silent. Ya, kalau kentut usahakan jangan sampai bersuara. Usahakan jangan sampai mambu entute. Kepada beliau kami persilahkan. Tepuk tangan, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mendamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'in nama ba'du. Sedanten ingkang kula hormati wabil khusus teman bapak kula Kiai Haji Agus Ali Masyuri. Beberapa kiai yang tanpa ngurangi rasa hormat, saya hormati semua. Ini ada beberapa Gus. Ini saya ngaji insyaallah seperempat jam. Seperempat jam, nanti yang menghisap Gus Kausar berapa Gus? 10 menit. 10 menit. Begini, sebetulnya saya membela semua umat Islam itu ahlul jannah. Karena saya ini ibarat marketing. Kalau orang Kristiani itu kan setiap orang mati sudah tenang bersama Bapak di surga. Jadi kampanye itu menarik sekali. Sementara kita sudah kiai, sudah imam masjid, sudah ulama, masih saja dikhawatirkan su'ul khotimah. Ini kalau kampanye ini tidak imbang, ini nanti saya takut kalah. Makanya saya bilang pokoknya semua orang mukmin itu ahlul jannah. Karena memang asli hadisnya seperti itu, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahwa kemudian ada beberapa kiai yang mungkin wataknya itu pesimis, kemudian bikin sekian aturan-aturan yang sebetulnya itu cerminan dari pesimisnya, terus akan-akan masuk surga itu susahnya bukan main. Nah itu saya tidak setuju, karena tadi pasti kalah dengan kampanye sebelah yang setiap orang mati dibilang sudah tenang bersama Bapak apa? Di surga. Jadi ini penting. Terus kedua saya bilang agama ini sudah begitu baik. Masa kunci surga sudah dibocorkan, miftahul jannah la ilaha illallah. Masa sudah pegang kuncinya nggak jadi masuk surga, itu kan aneh. Ya sudah masuk saja, tapi tidak usah minta bantuan saya, masuk aja, kan sudah pegang kuncinya. Terus ketiga, kenangan terburuk saya ketika jadi kiai itu gini, saya ada beberapa guru SD datang ke saya. Ini agak-agak masalah besar. Gus boleh enggak buka ujian nasional yang masih disegel?
Semua guru bilang nggak boleh, itu kriminal kan. Ada satu guru yang bikin analogi agak kacau. Boleh saja. Wong ujian di kuburan saja dibocorkan para kiai nggak apa-apa. Itu. Tapi ini kriminal ya. Perhatian kepada kiai, nggak boleh memukul pemateri. Jadi tentu itu analogi yang salah kan. Marrobuka kan, Tuhan kamu siapa, Nabi kamu. Tuhan kamu siapa, Nabi kamu siapa, imam kamu siapa. Ini kan sudah dibocorkan oleh para kiai. Artinya apa? Nak raiso jawab kebablasan gitu. Terus guru ini berpikir kalau ujian akhirat sekrusial itu saja bisa dibocorkan, kenapa ujian nasional tidak boleh? Tentu ini kias yang salah, saya tidak ngajari seperti itu. Tapi saya ngajari ke kalian betapa mudahnya masuk surga. Kunci jawaban sudah dikasih, kunci pintu masuk sudah dikasih. Kok sampai tidak masuk, ini kebablasan. Paling salah gurunya. Jadi ini kenapa saya sering cerita orang mukmin semuanya itu min ahlil jannah, itu saya jamin. Sama tidak usah takut su'ul khotimah, tidak usah takut berlebihan seperti itu. Karena setahu saya, setidaknya saya mewakili ulama zaman ini, rata-rata guru kita ini bermadzhab Syadzili dalam berkeyakinan berpikir tentang Allah. Di antara ini yang mulai saya ngomong serius, supaya tadi kan guyonannya sudah diambil Gus Reza sama Gus Kausar. Saya tahu kenapa mereka guyon, kalau ngomong serius takut kalah sama saya. Karena saya ini sudah terkenal pemikir serius, jadi artinya itu satu kepintaran mengalihkan. Ya, oh ya, sudah itu satu kecerdasan. Tidak hanya ngalim tapi butuh cerdas. Betul cerdas. Jadi itu bukti beliau-beliau ini cerdas itu. Saya berpikir begini, ini madzhab Syadzili. Kita semua tentu Syadzili karena kita semua ngaji kitab hikam. Kita tahu kitab hikam itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan apa? Asy-Syadzili. Saya masih ingat betul makalah itu dan saya ulang-ulang. Setiap saya ngajar di sarang saya ajarkan itu. Kilali kata Abul Hasan Asy-Syadzili, saya pernah dapat hatif, dapat semacam ilham. Apa makna min syarril waswasil khannas? Itu kata beliau dijawab oleh hatif itu. Hatif itu nggak perlu diterjemah tadi ada karena tadi diajarin itu. Apa yang dihidupkan itu nggak perlu dijelaskan. kata hatif tadi, waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika. Yunsika altofahu alhasanah wa yudzakiruka af'alaka asyi'ah wa yukassiru indaka dzatas shimal wa yuqallilu indaka dzatal yamin liya'dila bika an husnidzanni billah ila su'idzanni billah. Jadi yang dikatakan waswas adalah kamu digiring untuk hanya ingat sisi-sisi kamu yang negatif, dilupakan bahwa Anda punya sisi-sisi yang positif. Misalnya seperti ini, mungkin secara fikih tadi banser-banser tegas, wah ini masalah lelaki perempuan dipisahkan gini-gini. Tapi kenapa Ghazali bilang ya sudah gini gak apa-apa. Sebetulnya ada rukhsah itu karena ini di depan umum. Yang paling pantangan Nabi itu la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Ini ada yang menjaminnya gitu. Malah khawatir saya di sini dipisah tapi setelah berduaan nggak bisa. Jadi toleransinya karena ini di depan umum. Itu masih ada toleransinya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Begitu juga ketika kita dosa, misalnya kita dosa. Orang Islam setiap dosa itu pasti ingat salahnya, kemudian istighfar. Dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan, itu kata semua ulama, karena sayyi'ah itu bernilai 1, kebaikan bernilai apa? 10. Itu masih surplus berapa? 9. Jadi itu cara berpikir Abul Hasan Asy-Syadzili. Kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan? Sekali berpikir tentang negatif, itu bahaya betul. Misalnya begini, kamu berpikir, tak rewangi, jadi kiai, sujud, rukuk, ternyata aku tetap lebu neraka, gunanya apa? Itu menurut saya kan nggak punya akal. Sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah. Normalnya seorang hamba itu ya sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik, gunanya apa saya sujud? Ternyata saya masuk neraka.
Itu pertanyaan yang benar-benar bodoh dan itu menjadikan Allah benci. Logikanya dibalik begini. Ini saya ngomong serius karena ini bentuk kemenangan saya ini bentuk kemenangan saya. Saya berkali-kali ngomong di kota pelajar di Jogja karena banyak pengujinya juga. Bukan sekedar pendamping tapi penguji. Banyak yang profesor, bukan sekedar doktor, banyak yang profesor. Jadi biar ini dok. Begini, saya pernah ditanya sama seorang dosen, Gus, saya ini ngaji hadis banyak, tapi ada yang saya tidak paham, yaitu mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, ada kalimat wa in zana wa in saraka. Meskipun pernah zina, pernah maling. Ini kan seakan-akan mentoleransi perzinaan dan pemalingan. Terus saya bilang, oh makna hadis itu seperti ini. Jadi kebenaran absolut, kebenaran yang mutlak itu tidak akan terganggu oleh status perilaku seseorang. Saya berkali-kali memberi contoh. Orang yang ditangkap KPK akan bilang 1 + 1 2. KPK-nya juga bilang 2. Rivalitas dalam politik, Pak Prabowo ya bilang 2, Pak Jokowi juga bilang 2. Orang yang zaniyah, yang lonte pun akan bilang 2, muftinya juga bilang 2, ketua MUI-nya juga bilang 2. Artinya gini, kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan meyakini seperti itu. Seperti 1 + 1 2. Kamu punya musuh bilang 2. Kalau ibu-ibu ini punya maru ya marunya bilang 2 tadi tambah mama. Enggak tahu saya terjemahnya apa tadi. Nah, kebenaran yang absolut itu kebenaran yang siapapun pasti mengakui. Dan uniknya begini, saya kalau saya pernah ngaji acara himmah, acara pondok sarang di Demak. Kalau kamu bilang 1 + 1 menjadi 2, untuk mengatakan 2 itu kamu butuh hadiah enggak? Mereka semua jawab enggak. Kita semua enjoy saja mengatakan tembok itu putih. Kenapa? Karena memang putih. Kita mengatakan 1 + 1 2 karena memang kita tanpa presentasi dapat hadiah, dapat penghormatan. Kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan kita butuh surga? Memangnya kalau tidak ada surga Allah tidak jadi Tuhan? Ini problem orang soleh-soleh yang terlalu pesimis. Makanya nanti orang-orang soleh itu masuk surganya berat. Tapi kalau orang alim lebih gampang kira-kira seperti itu. Iya, karena kan imannya lebih bagus. Dalam hadis qudsi Allah ini yang dibuli orang-orang soleh. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'a, dalam hadis qudsi itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya tidak jadi Tuhan yang perlu ditaati? Apa kalau kamu tidak saya kasih uang 1 juta terus bilang 1 + 1 11? Enggak kan? Tetap bilang berapa? 2. Kalau kebenaran absolut yang 1 + 1 kamu bilang 2 meskipun tanpa mendapat hadiah. Kenapa untuk bilang Allah Tuhan kamu butuh hadiah surga? Itu kan serai ikhlas belas. Makanya saya terus mengajarkan ikhlas. Ikhlas itu bisa dilatih dengan akal, dengan pikiran, bil ilmi lah. Harus dilatih. Nah di sini ini momen atau makna yang mestinya harus difahami wa in zana bahwa kalimat ini sah meskipun dilafadzkan seorang yang pernah zina. Sama seperti 1 + 1 2 sah, diucapkan siapa saja sah. Dan siapapun akan mengucapkan itu secara ikhlas. Ini penting saya utarakan. Sehingga setelah ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, ke kuburan syirik, ini syirik. Itu salah besar. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sibghatullah man ahsanu minallahi sibghah. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa keris. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa enggak dihukumi syirik? Jadi ini logika-logika. Jadi makanya ini Gus Reza boleh ngeritik saya. Saya tuh berkali-kali bilang, saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas karena Nabi ahsanan nasi khalqaw wa khuluqa. Tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya?
Itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya dhaif semua yang masalah musafahah. Akhirnya mau tidak mau dijawab pakai cangkem elek. Boleh enggak kamu setelah salam nyalain HP yang off? Boleh. Boleh enggak ke kamar mandi? Boleh. Oh berarti kencing boleh, nyalain HP boleh, yang enggak boleh itu ingat Allah. Karena mereka mengkritik wiridan, ngeritik salam. Akhirnya mikir deh. Ada enggak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP? Enggak ada kan? Tapi mereka nyalain HP enggak hambatan, tapi untuk salaman masalah kan. Ke kamar mandi boleh, tapi untuk wiridan enggak boleh. Akhirnya mereka sadar, oh iya. Lama-lama dibisi gini yang kelompok itu. Kamu itu korban aliran supaya kamu enggak ingat Allah, ingatnya HP-nya. Sehingga orang wiridan kamu kritik, orang nyalain HP enggak kamu kritik. Itu kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang supaya orang Islam itu lupa Tuhannya. Itu gerakan cangkem elek, tapi jadikan orang sadar. Jadi ini penting. Jadi kalau kamu tidak bisa bela agama dengan jalan yang lurus karena tidak bakat gitu, nggak apa-apa pakai cangkem elek tadi. Karena nggak mungkin gerakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau soal sanad, saya punya sekian sanad tentang itu, tapi tidak usah kamu ikuti. Ada orang tanya, ya Pak Kiai kalau setan dibakar di neraka panasan enggak? Ya panasan. Lo kan setan dari api, ngapain harus panasan? Kan materinya sama. Terus Kak Kiai tadi gak kesulitan, dia ngambil pasir, disawero di wajahnya. Wah sakit Kiai, kamu kan dari tanah, kena tanah kok. Jadi itu ada sekian, artinya gini ya, kalau kesulitan jawab pakai baik-baik ya sudah pakai cangkem elek itu aja kan. Nah, tapi tentu kan gerakan ini tidak mungkin dinisbatkan kepada para nabi. Tapi saya pastikan meskipun nggak bisa dinisbatkan kepada para nabi dari segi cangkem elek tadi, tapi secara semangat itu sama. Saya punya sekian contoh. Bener Gus Riza tadi gojlok saya ngawur-ngawurnya itu masih punya sanad. Itu pas saya ngawur pun masih punya apa? Sanad. Nabi Ibrahim itu ketika faja'alahum juzatan illa kabirallahum itu si berhala paling besar dikasih kapak. Ketika mereka geger, ini siapa yang berhala kecil? Kata mereka, sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya kira-kira Ibrahim lah gitu. Terus setelah Ibrahim didatangkan, siapa yang melakukan ini semua? Ini jawaban Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya tanya yang bawa pedal, saya kan enggak bawa kan. Terus kata orang-orang, otak kamu itu di mana? Masa berhala disuruh nanya, kan enggak bisa ngomong. Ibrahim kembalikan, uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Lalu otak kamu di mana? Sudah tahu enggak bisa ngomong kok disembah gitu. Itu ada kata ufin loh. Ufin itu kalau diterjemah kira-kira ya agak-agak jancuk gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi Sekarang dalilnya jancuk apa Gus? Sudah itu. Gimana? Jancuk itu dari dak tinggalkanlah su'an perkara sing elek. Krono ilate wong Surabaya kakean rawon, akhirnya ngomongnya jancuk. Gitu. Jadi mulai dulu melawan kebatilan itu harus pakai logika yang vulgar. Karena memang nggak mungkin dengan bahasa-bahasa priayi itu nggak mungkin. Dan ini penting saya utarakan. Nah, kalau nanti nggak mungkin dinisbatkan kepada Rasul karena Nabi adalah ahsanan nasi khalqa wa khuluqa, kita yang ngambil alih saja. Gus Reza, saya, Gus Kaustan ini cara cangkem elek kan pantas. Luas. Selain bakat ya sudah natural. Karena memang itu cara kita menjelaskan kebenaran. Saya ulang lagi, itu cara kita menjelaskan apa? Kebenaran. Mau tidak mau. Saya pernah ditanya sama seseorang, Gus, beberapa nabi itu kan poligami. Poligami itu bukti hipersek. Karena yang tanya itu orang nasionalis yang nggak pati senang Islam. Terus tak balik tanya, perempuan itu makhluk lemah enggak? Ya lemah. Kalau nolong lama satu itu gimana? Ya baik. Kenapa nolong dua jadi tidak baik? Harusnya kalau nolong tiga tidak baik. Tapi saya tidak dukung poligami. Enggak. Ini cerita. Setidaknya mereka jadi ingat. Saya itu pernah ditanya agak-agak orang ateis. Dia benci Islam tapi neliti Islam. Pertanyaan kedua, kenapa dalam perang itu seakan-akan Nabi itu perampok, hartanya orang kafir disita kemudian menjadi ghanimah, itu kan kayak ngerampok. Terus saya tanya gini,
Kalau ada penjahat ke rumah kamu, kemudian pakai senjata api, setelah kamu ringkus, itu senjata api kamu kembalikan apa kamu sita? Oh ya saya sita, kalau tak kembalikan dipakai ngerampok lagi. Ya sama seperti itu, kalau kekuatan mereka dikembalikan akan dipakai kekuatan mereka lagi. Jadi ya lagi-lagi ini kemenangan orang serius. Karena nanti guyonnya sudah dintekno sama Gus Safa sama Gus Riza. Nah kenapa saya ngajar begitu rileks, begitu santai? Karena pikiran saya sederhana. Fa innal uqula muttarratun ila qabilil haq. Akal sehat pasti dipaksa menerima apa? Kebenaran. Sehingga kebenaran itu tidak usah kamu ngomongkan secara serius, secara tidak perlu. Kebenaran itu mudah diterima. Saya itu pernah ngaji berkali-kali di Jogja di mana-mana sampai ada buku seorang dokter nulis tesisnya itu bangga lagi menjadi muslim setelah ngaji saya itu. Karena saya menerangkan itu ringan. Orang Islam itu harus mencintai Allah. Ciri utama cinta itu tidak tegang, rileks. Saya bilang begini, kalau kamu pernah 1 tahun digratisi orang rumah, makanan, kamu kira-kira itu mudah nggak mencintai orang yang berjasa sama kamu minjemin rumah dan kasih makan gratis? Mudah kan? Apalagi kita ini mudah mencintai orang yang minjemin mobil 1 tahun, ngasih rumah 1 tahun, apalagi selamanya. Kenapa kita tidak mudah mencintai Allah yang memberi kita bumi, air, oksigen, semuanya kita dikasih Allah. Akhirnya mereka mikir, wong mencintai seseorang yang ngasih dalam durasi 1 tahun saja mudah, apalagi mencintai Allah yang ngasih kita tanpa batas. Itu disebut walladzina amanu asaddu hubbal lillah. Orang mukmin itu mudah sekali mencintai Allah. Caranya dilatih tadi. Kita mudah mencintai orang yang berjasa sama kita. Kenapa tidak mudah mencintai Allah yang tentu jasanya lebih besar? Nah, karena akhir-akhir ini banyak orang yang terlalu nazir, terlalu apa? Kata Nabi kan basyiru walatu nafiru yasiru walatu asiru. Sehingga saya bikin gerakan. Pokoknya semua orang mukmin pasti masuk surga. Nanti soal ada kesalahan-kesalahan kecil yang menjadikan orang su'ul khotimah itu sifatnya kehati-hatian. Jangan menjadi hukum. Hati-hati itu tidak menjadi hukum. Kalau kamu nyupir hati-hati itu bukan berarti pasti kecelakaan, enggak. Hati-hati itu ya hati-hati saja, tidak menjadi hukum. Ini penting saya utarakan karena kubu sebelah kampanyenya sudah tadi, setiap mati mesti tenang bersama Bapak di surga. Sementara kita mau kampanye, kamu sholat tidak mesti diterima, haji tidak mesti diterima, jadi kiai tidak mesti masuk surga. Coba kalau kita kampanye gitu terus, yang mau jadi muslim itu siapa? Jadi ini sudah tak perhitungkan matang-matang, saya milih macam seperti itu. Ya ini saya pikir sudah, ini pembandingnya supaya punya waktu. Saya suka sekali. Nah ini yang sesi terakhir ya, sesi terakhir. Saya akan cerita fikih karena Nyun sewu Gus, ada iklan sebentar dari ibu-ibu, pentolan mic kurang dekat ke mulutnya Gus Baha. Sehingga suaranya tidak terdengar sampai ke belakang. Oh, gitu, pentolannya ya? Didekatkan Gus ke mulut. Ini kalau ngomong konotasinya itu mesti nyerempet. Sudah apa ya? Sudah ahlinya di situ. Ya malah ada di situ. Dalam sesi terakhir saya cerita pentingnya pembanding. Imam Rafi'i itu yang ngarang kitab Muharrar. Kitab Muharrar ini adalah ringkasan dari kitab Al-Wasit. Al-Wasit itu karangannya Imam Ghazali. Al-Wasit sendiri ini khas ngaji NU, karena NU maknanya Nahdlatul Ulama, gerakan para ulama. Jadi kalau nggak ngerti alim-alim seperti itu ya ada NU. Sebenarnya sampai itu pasnya Nahdlatul Ummah, gerakan umat. Tapi kan sudah jadi partai politik Nahdlatul Ummah. Karena yang katakan NU itu Nahdlatul Ulama, gerakannya para ulama. Imam Rafi'i itu berpendapat sujud itu cukup pakai baduk, pakai jidat. Itu dalam kitab Muharrar. Wal asoh anna sujud yasihu mau cukup biwat iljabah. Ketika Imam Nawawi mentasih kitab Muharrar namanya Minhajut Thalibin, itu mengkritik Imam Rafi'i. Kata beliau, sujud itu untuk sah harus melibatkan 7 anggota. Karena berdasar hadis umirtu an asjuda ala sapati a'zumin, yaitu al-jabhah, wal yaden, warukbaten, wal kodamen, yaitu jabhah, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kodamen. Akhirnya saya ngecek di kitab asli, Imam Rafi'i termasuk Ashabut Tarjih dan Imam Nawawi. 2 orang ini khilaf. Kan nggak mungkin kita sebagai musokhehnya, karena yang khilaf ini 2 ulama besar, satu Imam Rafi'i, satu Imam siapa?
Nawawi. Kita tidak bisa hanya ngikuti Fathul Mu'in yang mengatakan idza khtalafan Nawawi wa Rafi'u kudiman Nawawi, tidak bisa, karena Imam Nawawi ini sering nginduk sama kitabnya Imam Rafi'i karena senior Imam Rafi'i. Setelah saya cek di kitab kitab asli Mamba ya, satu sumbernya semua mazhab apa? Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i nak ngedikan hanya begini. Wa uhibbu, saya suka setiap orang Islam sujud itu melibatkan 7 anggota karena itu aman, pasti sah. Tapi wayah tamilu, kata beliau, tapi mungkin saja sujud hanya watul jabah itu sah. Kenapa kata Imam Syafi'i? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam atau li du'aihi apa sallallahu alaihi wasallam fi sujud sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Nabi ketika sujud itu hanya berdoa, ya Allah sujud kepada engkau wajhi wa sam'i wa basori. Nabi tidak menyebut wayadi wa rukbati wa qadami. Sehingga saya berkali-kali bener kata Gus, saya ini pembela umat sing sujute 7 anggota ya tak lem, pantes dadi Rais Suriah. Gitu. Yang sujute bathuk tok ya tetap sah ngikuti mazhabnya Imam Rafi'i. Meskipun itu tidak saya anjurkan. Tentu tidak saya anjurkan. Alasannya Imam Syafi'i tadi, Rasulullah pernah berdoa dengan kata-kata sajadalaka wajhi, bukan diteruskan wayadi warubati wakoda. Sehingga fal khilaf huna bakin ala khiddati kalau dalam bahasa fikih. Khilaf biar tetap sesuai aturan khilaf masing-masing. Enggak perlu kamu menggugurkan pendapat Rafi'i yang mengesahkan sujud hanya pakai jabah. Ini penting karena tadi seperti saya katakan, yang sujud anggota pitu ya masuk swarga mergo pintere. Sing nganggo bathuk tok ya mlebu swarga mergo gobloke tadi, karena aksaru ahlil jannah al-bulbul. Nah ini madhab saya. Jadi saya itu ingin umat Islam itu baik-baik saja. Ya, karena tidak mungkin lah kita tidak bela Islam di zaman akhir, tidak mungkin kan tadi kubu sebelah kampanyenya sudah seperti itu. Kalau kita ngomong ikhtiyat, kiai ra mesti mlebu swarga, sing salat ngethuk ra mesti husnul khotimah, wah kan jadi repot. Saya ini pengagum teori ikhlas, dilatih bil ilmi, saya ulang lagi, dilatih bil ilmi. Saya ini malunya tadi, saya mengatakan 1 tambah 1 2, itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah, tetap saya katakan 2. Saya mengatakan air itu dingin, tidak ada yang ngasih hadiah, saya akan bilang kalau air itu dingin, kalau api itu panas. Untuk hakikat-hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbalan. Tapi ketika hakikat mengenai Allah kok saya minta imbalan surga dan neraka, ini apa-apaan? Kira-kira gitulah, Rais Suriah macam apa gitu. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru kali ini ada seminar yang dikritik terus sama pemateri itu pendampingnya. Mestinya pembandingnya. Tapi luar biasa para milenial semuanya, Masya Allah, terlihat wajah-wajah surga di majelis ini. Walaupun toh yang hadir tidak semuanya milenial, ada post milenial juga di sini. Ada yang Gus dan juga ada yang Kiai. Kalau Gus biasanya kan masih bisa tolah-toleh, kalau Kiai harus fokus. Tapi yang paling fleksibel di PWNU Jawa Timur, yang paling enak itu adalah beliau, Kiai Haji Agus Ali Mazhuri. Enaknya pripun? Dadi Kiai ya iso, dadi Gus ya iso. Itu posisinya paling enak di antara pengurus-pengurus yang lain. Tepuk tangan untuk beliau, enggak apa-apa. Langsung saya buka pertanyaan. Yang ditanya 2 orang, jangan pendampingnya. Yang ditanya 2 orang. Kalau enggak Gus Bahak, Gus Kausar. Saya hitung sampai 10, enggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. 1, 10. Ada yang 2 mawon nggih, pertanyaannya 2. 1, monggo. Yang perempuan, saya ingin yang perempuan, monggo. Sudah 2. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan kepada Gus Bahak,
Saya itu sering ngaji lewat YouTube panjenengan Gus. Insya Allah ilmu saya tambah walaupun tidak banyak. Yang saya tanyakan, nopo ilmu kula niki barokah? Yang pertama, karena saya ngaji lewat YouTube panjenengan, saya tidak izin. Untuk itu hari ini saya izin panjenengan. Mudah-mudahan ilmu ingkang saya dapat dari panjenengan niku saged barokah. Niku Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon Gus nggih, yang satunya dulu. Siapa aja? Oh gitu. Monggo Gus. Itu tetap barokah dan kebaikan itu mah nggak perlu minta izin. Kalau kebaikan minta izin jadi repot. Jadi kalau dalam kitab fikih disebut iktifaan bil idzni syar'i, karena syarak akan selalu memberi izin sama kebaikan. Itu udah hanya masalah YouTube sampean. Tadi melihat wajah Gus Ali ibadah, pamit dulu. Nanti kalau ada orang alim lewat mau lihat juga pamit dulu. Lama-lama mau baca sholawat, ya Rasulullah pamit dulu mau baca sholawat. Jadi semua kebaikan itu cukup iktifaan bil idzni syar'i. Ya jelas ini ya. Ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa pulsane tuku dhewe lek ndelok YouTube. Wifi-nya juga jangan nyolong. Harus passwordnya izin kepada yang punya wifi. Baru nanti 100% barokah. Mbak yang belakang bisa berdiri. Yang mau tanya tadi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Yai Gus, saya di sini mau tanya, selain sebagai pelajar santri, saya juga sebagai seorang mahasiswi di salah satu universitas di Surabaya. Yang saya tanyakan sebagai pemuda milenial, kita semua tahu bagaimana keadaan demokrasi negara Indonesia saat ini. Yang saya tanyakan bentuk dari hubul waton minal iman. Hubul waton di sini, bolehkah saya sebagai seorang mahasiswi menyuarakan pendapat saya, berjuang bentuk ijtihad demi keadilan berupa demonstrasi? Ngapunten. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana menurut Gus, apakah saya melakukan demonstrasi ini sudah baik atau sangat baik atau mungkin perlu dikaji kembali? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara demonstrasi dan hubbul wadon minal iman. Hah? Oh ya, hubbul waton minal iman. Monggo Gus. Ini benar-benar ahli. Begini kan, demonstrasi itu kan makna pokoknya itu kan apa? Memperlihatkan. Makanya demonstrasi kekuatan maknanya ya show ya, memperlihatkan satu apa? Kekuatan. Sehingga kalau dalam Islam itu ya fleksibel, asal itu tidak merugikan orang lain, tidak anarkis, tidak mandorot bagi kelompok lain tentu boleh. Bahkan kalau tidak apa? Menyuarakan suara kita tentu dengan cara-cara yang tetap islami ya, itu malah kita disalahkan karena berarti tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses bernegara, tapi tentu disuarakan secara konstitusional dan secara baik. Kemarin pas demo di Jogja yang ramai itu masalah rancangan KUHP itu, rektor UI juga ketemu saya, pamit Gus mau demo ya tapi yang baik dan sopan karena begini ya. Di Quran itu ada ayat walau la daf'uhin nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ard. Jadi kekuatan manapun itu harus dikontrol. Tentu kontrol itu macam-macam. Tapi tentu saya ulang lagi, jangan anarkis, jangan melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Jadi menurut saya pernah ditanya, Gus kalau pemerintah itu didukung 90% rakyatnya bagus enggak? Ya bagus, berarti presidennya hebat, didukung mayoritas rakyat.
Kalau hanya 55 ya bagus. Presidennya biar tahu, biar hati-hati karena dipilih separuh lebih sedikit. Gitu. Lah kok bagus semua? Ya emang harapan kita sama Allah semuanya baik semua kata saya gitu. Jadi susahnya apa sih kita melihat sesuatu itu asal agama ini kan gampang, asal tidak maksiat itu baik. Asal gak maksiat itu baik. Makhuyira Rasulullah bina amroini lakhtaro aisarohuma malam yakun isman. Jadi demo itu bukan, nah kalau demo yang diharamkan sebagian fatwanya ulama tentu yang maknanya yang anarkis. Kalau yang dihalalkan tentu maknanya yang tertib. Itu biasa dalam hukum fikih. Rasulullah ngendikan A, mahmalnya seperti ini. Rasulullah ngendikan B, mahmalnya seperti ini. Karena kadang ngendikanin Nabi cara zahir itu berlawanan. Misalnya Nabi ditanya, amal paling baik apa ya Rasulullah? Nyaur utang gitu. Karena biasa yang ngemplang mungkin yang tanya itu tukang. Tapi kadang Nabi jawab birrul walidain. Kadang jawab as-sholat li awwali waktiha. Karena penanyanya ini beda. Cintakon gak tahu sholat. Gimana? Cintakon gak tahu sholat. Ya, cintakon ora tahu sholat kata beliau. Kan gitu. Jadi ini penting saya utarakan karena zaman Nabi itu ya biasa Nabi misalnya ngendikan sesuatu itu. Terus ada juga sahabat yang memperlihatkan pendapatnya. Tapi tidak niat bantah. Masyhur itu dalam tarikh. Saya beri contoh yang masyhur itu. Nabi pernah sholat duhur itu 2 rakaat. Sebagian riwayat mengatakan asar, tapi yang lebih kuat itu duhur. Setelah 2 rakaat Nabi sholat, itu akabiru sahabat papan atas itu tidak ada yang ngendikan karena mereka sopan semua, tahu etikal. Setelah Nabi pulang sudah dekat pintu, ada sahabat yang berdiri. Ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita. Ini sholat model kosor, apa engkau lupa? Tapi sahabat yang nggak tanya, ini niatnya malah lebih agak-agak buruk. Baguslah kalau sholat terbaru 2, berarti besok ya 2. Karena pakai teori nasah mansuh, berarti hukum itu pakai yang terbaru. Jadi gayanya tidak tanya, tapi lebih. Sama mungkin yang setuju undang-undang tadi ya tentang rumah tangga, kalau istri nggak mau dikumpuli tetap dipaksa, nanti suaminya bisa dilaporkan ke pengadilan gitu. Saya pasti mikir saya bukan masalah pengadilannya, pasti istrinya cantik. Kalau jelek kan nggak mungkin dipaksa. Ini ketularan. Jadi saya cara berpikir tuh. Jadi tak pikir lucunya saja, bukan pikir serius. Ketularan ya sudah ketularan ini. Karena keburukan itu mudah nular. Akhirnya Nabi kembali lagi, enggak, kullu dzalika lam yakun, semua itu enggak terjadi. Tapi Nabi sebagai orang yang sangat, ya sebenarnya enggak boleh dibahasakan sangat demokratis, sangat bijak. Nabi kembali lagi ke mimbar terus tanya, ahakun maqalahu dzulyaten, apa betul yang dikatakan dzulyaten tadi? Kata sahabat semua, betul ya Rasulullah, tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Nabi kemudian takbir lagi, meneruskan 2 rakaat terus salam. Artinya kalau demonstrasi itu dengan makna mengutarakan pendapat dengan cara yang dijamin konstitusi, ya itu kan normal-normal saja, nggak ada masalah. Saya pernah derekno bapak, itu ada pertanyaan yang benar-benar mengusik saya. Ada orang miskin datang ke bapak, Pak Yai, jadi wong melarat itu ra enak. Sajane ya wis suwe dadi wong melarat ra enak. Itu pas Ramadan. Kenapa kata bapak? Bapak saya itu teman akrabnya Gus Ali, senengannya ya guyon, mau meninggal aja masih guyon. Bapak itu guyon terus. Kenapa ya? Sudah puasa nggak makan, buruh orang macul itu kan berat. Mau istirahat nggak boleh karena buruh orang. Enak jadi wong sugih puasa diam di rumah gini-gini terus. Terus kata bapak saya gini, enak wong melarat. Jadi wong sugih nak puasa berat. Kok sakit ya? Esok mangan pecel, awan rawon, engkau sore sidik sate. Jadi yang harus ditinggalkan itu banyak. Nak sampean kan biasa meninggalkan itu semua. Semenjak itu dia, oh iya, nak ngono podo-podo abot. Jadi hasutnya pada orang kaya terus nggak ada. Nah ini pentingnya ilmu, jadi pentingnya pendamping tadi itu. Setelah diberi jelasan, oh maturun ternyata podo-podo abot gitu. Dia nggak tahu susahnya jadi orang kaya. Ya sama seperti tadi, ya saya puasa, kerja gini-gini, bojo sitok elek, terus jadi yang bojone 4 cantik semua abot aku. Karena harus ninggalkan 4 yang cantik tadi, yang bisa menghidupkan tadi itu. Itu kan juga demonstrasi, artinya mengutarakan apa yang, jadi itu saya pikir seperti itu. Ya ini, pokoknya gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk beliau. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, jembar rezeki,
jembar urip, jembar awak, tambah rezeki, tambah bojo. Doa dari Kiai Agus Salim Masyuri. Saya serahkan kepada Gus Salam. Gus, ini mau dilanjut? Enggak usah khawatir, jenengan enggak akan dihisap. Iya, ini dilanjut atau sudah off sampai di sini? Sambun? Sambun? Lanjut? Gus Bah, ada acara pesawat jam berapa nanti, Gus?